Belum. Cek, tes. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Oke, makasih. Ya. Bapak teh 8. TPB 10. Oh, 2 langsung. Oh ya, sip, makasih. Ini TPB 10. Ah, 9. Oh, ini udah. Udah mudah masuk, sip. Siap, enak deket. 9, ya. Pekan kedua. Berarti sebentar. Kok pekan kedua? Saya kira itu Seninnya TPB 9, Jumatnya TPB 10. Enggak. TPB 10-nya baru pekan depan. Oh, gitu. Berarti ya udah, berarti pekan kedua berarti. Iya, pekan kedua. Oke, sip.
Oke, kalau gitu selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan kedua untuk di kelas TPB 9 dan di Zoom ada TPB 10. Kalau gitu materinya masih sama sebetulnya ya, tentang fungsi transenden. Jadi harapannya hari ini kita akan sedikit berlatih dari soal-soal yang ada. Gitu. Presensi sudah dibagikan. Terus mungkin yang baru, yang sudah baru saya update adalah adanya isian dari Google Classroom ya. Jadi harapannya untuk Zoom meeting tidak akan berubah. Jadi silakan menggunakan tautan yang tertera. Kemudian di sini ada 3 buku bahkan. Kalian bisa pilih buku yang mana. Tetapi kalau males, jadi ada dua cara belajar. Cara belajar pertama adalah baca teorinya dulu, panduannya dulu, baru latihan soal. Tapi ada juga yang langsung latihan soal, lalu kalau paham dapat jawaban, kalau nggak paham baru baca teorinya. Ada 2 cara. Silakan pilih yang mana. Nah, kalau kalian menghendaki banyak soal, pilih yang Saum outline, karena isinya banyak sekali soal dan kunci jawaban. Jadi sudah ada kunci jawabannya. Poinnya adalah bukan udah tahu kunci jawabannya, ya udah nggak usah dijawab. Bukan begitu, tetapi sebetulnya adalah kita paham nggak sih sama prosesnya? Kalau sudah dikasih tahu kunci jawabannya, apakah kita tahu proses caranya? Nah, mungkin berpengalaman ketika kemarin sudah UTS maupun UAS, ya, ada jawaban yang mungkin disalahkan oleh dosen. Sebabnya apa? Karena prosesnya tidak ada. Jadi matematika itu tidak bisa muncul dari ketiadaan, pasti ada prosesnya. Kemudian referensi buku yang lain adalah Edwin Purcell dan Claudia Neuhauser. Ini terutama untuk yang engineering sekali, ini Edwin Purcell. Tapi kalau yang namanya juga Calculus for Biology and Medicine, ini cocok untuk secara umum. Jadi kalau kasus-kasus di bidang non-teknik, silakan membaca Claudia. Kalau sangat engineering, Edwin. Kalau nggak salah farmasi ya? Ini kelasnya apa? Oh, tar. Itu PKS ya. Saya bingung. Oke. Yang PKS yang sama farmasi. Di sini sama teknik banget. Jadi kalau sama teknik banget, sebaiknya Edwin Purcell. Tapi visualisasi, warna-warni gambarnya itu cantik di yang Nadia. Claudia, yang Claudia. Kemudian untuk pembelajaran setiap pekannya itu bisa kalian periksa di RPS. Jadi nanti setiap pekan saya akan meletakkan slide dan modul. Jadi bisa dipelajari lebih awal. Jadi khusus saya lupa. Khusus pekan ini barusan saya unggah. Tutup lagi ya. Barusan saya unggah. Jadi nanti untuk kedepannya, untuk Senin depan, kalian sudah bisa tahu akan belajar apa. Ya, kendala yang saya alami sendiri, 12.45 baru selesai sholat Jumat ya. Dan memang jam 1 itu jam yang agak terlalu mepet untuk antara istirahat, ibadah gitu. Jadi saya toleransi ya untuk hari Jumat, kayaknya nggak apa-apa. Aman-aman aja. Memang sulit untuk tepat waktu. Karena baru keluar dari masjid ya. Sehingga mungkin paling dasarnya kita cek-cek modul isi dulu. Modul ini sebetulnya versi buku dari slide. Kalau slide itu terlalu singkat, ya. Jadi kalau kalian buka-buka slide yang kemarin, itu mungkin nggak banyak yang bisa kita lihat karena lebih ke apa ya? Nah ini yang berbeda saat siswa
menjadi mahasiswa adalah kalian itu belajar dulu, lalu di kelas baru ada diskusi. Jadi kita ada diskusi di kelas. Dosen nggak akan menyampaikan materi full dari isi buku, Claudia maupun Persel itu nggak akan bisa. Waktunya nggak cukup. Meskipun diberikan 4 SKS. Karena memang bobotnya di sisi mahasiswa itu ada 12 SKS. 4 kali 3. Itu yang jangan lupa. Gimana? Sudah menghabiskan 2 jam sebelum kelas ini untuk belajar? Oke. Itu dia ya. Sebetulnya kita sudah tahu jawabannya sendiri. Tetapi ya tetap diulangi aja nanti. Nanti sampai mau UAS ya. Sama juga seperti itu. Ya. Ya sebaiknya sih selalu ini ya, dibuat kalender. Makanya saya itu di sebelah tab, ya di sebelah tab ini, tab berikut ini adalah kalender saya. Jadi kalau dilihat Senin sampai Minggu, saya ada agenda. Itu tujuannya adalah untuk merencanakan kehidupan saya gitu. Jadi ini minggu ini, kemudian geser ke minggu depan, geser ke minggu depan lagi, geser ke minggu depan lagi, itu sudah ada polanya. Berarti saya sibuk di jam-jam tertentu. Nah sama, kalian, nah ini saya ulang lagi ya. Senin lalu sepertinya saya sudah cerita kalau mungkin kalian memasang jadwal di mana? Mading ya, atau di meja belajar. Tolong alokasikan matematika dasar 4 SKS ini tidak hanya 2 SKS Senin dan 2 SKS Jumat, tetapi sebetulnya ada sisanya ya. Ada 8 SKS. Ada 8 jam yang harus kalian alokasikan itu kapan? Gitu. Misalkan kalian tadi start beraktivitas dari jam berapa? 7? Oke, jam 7. Maka saya ingatkan simulasi SKS yang ideal, kalau 20 SKS, itu adalah dalam sehari ada 12 jam belajar. Maka kalau start jam 7 pagi, baru selesai belajar itu jam 7 malam. Jam 7 malam. Nah, jadi itu kalau full belajar. Bahkan kita nggak menghitung waktu ibadah, jadi harusnya dibuang. Kalau ibadah dibikin 2 jam, maka baru selesai jam 9 malam. Sebetulnya. Nah, bentuk belajarnya itu memang jangan kaku-kaku amat. Yang namanya belajar itu bisa diskusi sama teman, bisa kerjakan soal bareng, bisa browsing internet, itu juga bisa dihitung belajar. Tapi hati-hati browsingnya apa. Ya karena memang zaman sekarang itu di YouTube aja, itu yang namanya pembelajaran tuh banyak sekali. Banyak sekali. Nah, kita harus kreatif memanfaatkan waktu. Oke, cek modul. Fungsi transenden. Yang kemarin tentang logaritma alami, kita refresh lagi. Bahwa sifat yang kita ketahui dari proses integrasi, misalkan kepada T pangkat NDT, adalah Tn-nya pangkatnya bertambah, N plus 1. Kemudian dibagi oleh N plus 1. Dengan syarat N tidak boleh sama dengan minus 1. Nah inilah yang terjadi ketika muncul permasalahan gimana cara mengintegralkan 1 per T atau T pangkat minus 1. Nah ini yang bermasalah sehingga diperkenalkanlah logaritma alami. Ini integral 1 per T dt. Maka muncullah fungsi logaritma alami, yaitu ln atau ln x. Misalkan kita lihat di sini ada contoh yang sudah dikerjakan, bagaimana menurunkan ln akar x. X sendiri memiliki pangkat setengah, kita bisa memisalkan dia ini dengan pengerjaan fungsi implisit ya. Dengan fungsi implisit, akar X sama dengan U. Sehingga kita menurunkan DU per DX,
sama dengan setengah X pangkat minus setengah sama dengan 1/2 akar X. Habis ini kita coba bikin contoh yang baru. Jadi turunan dari ln akar X adalah 1/akar X dikalikan 1/2 akar X sama dengan 1/2X. Tadi ada, nah ini. Ya, Muhlisin, silakan. Mohon maaf Pak, sebelumnya untuk absen yang di Zoom bagaimana Pak, yang online? Oh ya, gini aja. Absen yang di Zoom adalah absen pertemuan minggu depan. Jadi kita punya berita acara presensi itu nanti pakai ini ya. Ini presensi kalian, kelihatan nggak di kamera? Ini presensi milik kalian, jadi nanti silakan untuk yang TPB 10 pakai itu aja. Berarti tidak ada absen pocket ya Pak? Nggak absen pocket, karena kemarin juga udah kan. Jadi karena seminggu jadi 2 kali, sementara presensinya adanya seminggu sekali. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Opsinya saya bisa mengerjakan saya kerjakan di proyektor aja ya, di share screen. Ups. Oke. D per dx lan 2x. Jadi yang diajarkan adalah kita menyamakan U, nggak cukup nggak. Di sini kita memisalkan U sama dengan 2x. U sama dengan 2x sehingga U sendiri bisa kita turunkan terhadap dx. Gini. Kira-kira hasilnya apa? Betul, hasilnya adalah 2. Coba sampai sini ada yang tidak bisa mengikuti, yang dari Zoom maupun di kelas? Jadi kita memisalkan, ya, selain Muhlisin, yang lain. Kalau nggak paham, boleh sekali bersuara, boleh angkat tangan. Gimana yang di kelas? Bingung? Paham? Yang di belakang? Bisa mengikuti tidak? Masih aman ya? Jadi prinsipnya adalah memisalkan dengan U, kemudian diturunkan dengan dx. Jadi ini operasi yang setara ada di kedua ruas, D per dx. Nah, kemudian sedikit manipulasi, U yang posisinya di tengah
ini menyatu ke atas di sini. Ya, du per dx sama dengan 2. Nah, jadi kenapa saya tulis ulang begini? Karena proses yang ada di sini mungkin terlalu cepat. Ya, mungkin terlalu lompat, terlalu singkat. Kenapa kok bisa-bisa U sama dengan 2X menjadi DU per DX sama dengan 2? Nah, ini proses yang terjadi adalah seperti ini. Sebetulnya lengkapnya. Lengkapnya begini, dan dari sini kita bisa melanjutkan ya. Yang kita tahu adalah kalau kita menemukan ini dari rumus buku, modul, D per DX ln U sama dengan 1 per U dikalikan DU per DX. Ini adalah dua komponen yang berbeda. Oke, komponen pertama, adalah 1 per U. U-nya apa? 2X ya. Komponen kedua, DU per DX. Sama dengan 2 ya. Nah, jadi kalau kita menemukan ini, kita ganti warna. Ini setelah ini saya hapus ya, jadi tolong langsung cepat dicatat. D per DX ln 2X sama dengan 1 per 2X kalikan 2. Hasilnya adalah, oke, itu jawabannya ya. Jadi prosesnya komponen 1 itu ganti warna lah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Udah? Mantap, sip. Yang di Zoom? Pak. Sip. Ya, ini kalau di scroll, jadi si boardnya tetap ya. Nah, ini bisa di save kalau nggak salah. Silakan. Iya, silakan. Yang ln akar X, ya, berarti yang bawahnya ya. Karena ini kan 2X ya. Oke, kelar ya, sip. Ini tadi udah saya, jadi gini, sayangnya, ini kan mereka menggunakan komputer ini ya. Jadi ini sedang recording, nah itu pojok atas tuh kelihatan recording yang di share screen. Jadi rekamannya itu ada di komputer ini. Lokasinya tadi ada, silakan dilihat di sini. Nanti akan ada di sini, Rifki Ikhwanuddin's personal meeting room, di situ. Biasanya saya akan mengunggahnya ke YouTube untuk di-share, jadi lebih mudah diakses. Karena diunggah ke Google Classroom juga nggak bisa. Ujung-ujungnya juga jadi bebannya Google Drive nanti. Jadi lebih baik ditaruh di YouTube. Tapi saya nggak ada waktu, karena kalau ini jam kelasnya habis, ya sudah habis. Gitu. Nanti gantian sama kelas lain. Dan sekali proses running videonya cukup lama. Nah, bagi yang mau berminat, ya berarti ditunggu videonya sampai kelar, lalu disimpan ke flash disk, lalu ditonton, dipinjam, di sharing begitu. Contohnya pertemuan hari Senin kemarin, Senin apa Selasa kemarin ya? Senin. Contohnya pertemuan hari Senin kita di kelas 202 ya. Nah, itu rekamannya ada di sana. Saya belum sempat mengakses atau mengunggahnya gitu.
Itu untuk rekaman. Dan foto screenshot gambar tadi juga sudah tersedia di saya buat tadi screenshot. Contohnya seperti ini. Nah, jadi coretan saya tadi saya simpan. Ini tadi pakai simpan ini. Oke, lanjut. Kita clear. Kemudian kita lanjut ke bawah. Masih dengan rumus yang sama, kita bisa kalau D per dx ln U sama dengan 1 per U, du per dx. Di mana U di sini adalah akar X, maka saat kita melakukan turunan di kedua ruas, yaitu du per dx, D per dx akar X, maka X pangkat setengah di sini, X pangkat setengah akan berkurang ya, dikurangi 1. Kemudian dikalikan oleh apa? Setengah? Gimana? Setengah ya? Oke. Sama dengan X pangkat minus setengah dikalikan 1 per 2. Atau, sebentar. Atau 1 per 2 akar X. Sama ya? Yaitu du per dx sama dengan 1 per 2 akar X. Ini kita sebut sebagai bolehlah komponen kedua yang akan kita masukkan ke dalam yang ini. Kemudian sekarang kita mau ngerjakan yang komponen pertama. Di mana 1 per U, gampang banget ya, 1 per U-nya akar X. Gini aja kan? Lalu tinggal kita himpun, ya, kita gabung D per dx ln U sama dengan 1 per akar X dikalikan 1 per 2 akar X. Akar X ketemu akar X sama dengan X, jadi 1 per 2X. Itu hasilnya demikian. Silakan kalau ada yang kurang jelas dari Zoom maupun kelas. Ini juga saya simpan. Nah, oke, nanti tinggal masuk ke folder tadi sama. Silakan kalau mau dicatat dulu. Saya kasih waktu. Oke, kalau gitu saya lanjutkan.
Nah, berikutnya ada yang lebih menantang ya. Kalau kita punya persamaannya adalah persamaan kuadrat yang memiliki dua akar berbeda. Ini bagaimana cara mengerjakannya? Harus lebih besar dari 0, lihat definisi 1, solusinya adalah itu, terpenuhi untuk itu, jadi daerah asal LN adalah itu. Oke, sip. Kita lihat definisi 1 yang dimaksud seperti apa. Fungsi logaritma alami dinyatakan oleh LN, didefinisikan oleh itu dengan syarat integralnya adalah batas 1 sampai X yang lebih besar daripada 0. Jadi harus lebih besar daripada ln X itu, X yang ini, itu harus lebih besar daripada 0. Oke, kita kembali ke contoh soal. Berangkat dengan bantuan definisi tersebut, kita harus pindahkan ke whiteboard. Nggak cukup, nggak bisa. Gimana ya? Ya sudah, dicukup-cukupkan. Kalau gitu, kalau kita punya X kuadrat minus 2X minus 3, dan dia memiliki syarat harus lebih besar daripada 0, maka kita bisa mengekspansinya bahwa isian dari minus 2X minus 3 adalah 3 dan 1. Yang negatif adalah ya minus 3 plus 1 ya. Di mana itu lebih besar daripada 0. Kalau kita pecah, maka ini X minus 3 lebih besar dari 0 atau X plus 1 lebih besar dari 0. Kemudian tinggal kita pindahkan ruas, X lebih besar dari 3 atau X lebih besar minus 1. Oke. Jadi prosesnya ya, tolong belajar mendokumentasikan semua proses pemikiran kalian di dalam pengerjaan matematika. Mungkin bisa langsung jadi seperti ini, tetapi ini tidak direkomendasikan ketika mengerjakan UTS atau UAS. Udah pasti nggak dapat nilai proses, jadinya dianggap ya ini nih hasil yang hasil bukan pekerjaan sendiri, tapi hasil mencontek gitu. Berikutnya, jadi solusinya apa? Solusinya dia harus punya ini dimisalkan sebagai U ya. Nah maka ini dia nggak cukup ya, gimana ya? U sama dengan X kuadrat minus 2X minus 3.
Kalau kita lakukan du per dx, berarti diturunkan terhadap x. Maka persamaan pangkat 2 menjadi, betul, persamaan pangkat 1. 2x minus 2. Lalu minus 3-nya hilang, habis, karena dia konstanta. Itu untuk du per dx. Lalu kita punya 1 per u, yaitu, ya tinggal ditulis ulang ya, x kuadrat minus 2x minus 3. 1. Lalu sekarang tinggal kita himpun, yaitu dikali. Nah, hasil dari perkalian antara kedua komponen ini menghasilkan ya inilah, ya, yang jawaban di atasnya. Sudah sangat jelas, tinggal ini bagian atas, taruh di atas, ini bagian bawah, taruh di bawahnya dia. Maka digabung jadilah seperti ini. Oke, ini saya simpan. Silakan kalau perlu dicatat proses berpikirnya. Kalau yang ditanyakan hanyalah cari turunan dari hal tersebut, maka sebetulnya jawaban dari yang terakhir ini sudah cukup. Jawaban yang ini sudah cukup. Tapi kalau misalkan ditanya juga tentang daerah asal, ya berarti harus disediakan daerah asalnya. Jangan lupa dengan semester 1 bahwa kita bisa merepresentasikan X lebih besar daripada 3 di sebuah garis, nggak lurus ya. Di sini ada 3, di sini ada minus 1. Apakah dilingkari penuh? Salah saya. Jadi ada minus 1 dan 3, lingkaran tanpa diisi. Karena kalau diisi kan harusnya syaratnya sama dengan ya. Oke. X lebih besar daripada 3, berarti ke arah kanan. Lalu X lebih besar daripada minus 1, ke arah kanan juga. Menuju ke tak hingga. Makanya cara lain menuliskan himpunannya adalah minus 1, tak hingga, 3, tak hingga. Nah, ini. Hah? Sebentar. X lebih besar dari minus 1. Ada yang keliru tidak? Hah? Sorry, yang mana yang mana? Ini bukan. X lebih besar daripada minus 1 ya. Pas di situ itu di mana maksudnya? Di sini? Di sini. Ya, maka dari itu kunci jawaban yang ada di modul ini itu sebetulnya apa kalian tidak curiga? Uji titik. Kan sudah jelas kalau kita punya persamaan X minus 3 dikalikan X plus 1 lebih besar dari 0. Oke, kita coba uji titik sesuatu yang kalau ini dianggap solusi, berarti minus 2 ya boleh ya. X itu minus 2. Karena hubungannya atau dan. Coba minus 2 ya. Minus 2 dikurangi 3, minus 5. Minus 5 dikalikan minus 2 ditambah 1. Minus 1 ya. Jawabannya positif ya. 5. Berarti minus 2 termasuk. Gitu. Berarti dari sininya kali ya. Yang harus beda arah. Atau gimana?
karena atau, bukan dan. Ya, oke, itu satu cara. Ya, yang sebenarnya dari awal tuh yang saya kurang nyaman tuh ini udah penuh layarnya. Eh, tempat coret-coretnya tuh habis gitu. Gimana ya? Ke em, paling nggak ada 5 titik yang bisa kita lakukan pengujian. Karena di sini berkisar di antara nilai 3 dan -1. Antara 3 dengan -1 kita punya 0, lalu 3 sendiri perlu kita tuliskan, kita juga perlu tuliskan 4, kemudian lebih kecil daripada -1 adalah -2. Ada -2 dan 4. Oke, itu kalau diisi 0, maka 0 dikalikan 0 lebih besar daripada 0. Nggak masuk akal ya. Jadi ini bukan solusi mungkin. -1, -2 dikalikan 0, salah juga. Karena tidak boleh nilai yang sama ya. Ini kan tidak sama dengan ya. Jadi nggak perlu diuji di tempat itu harusnya. Ngapain? Udah pasti dia bukan solusi di tempat itu. Lanjut di nilai 1, boleh kalau 1. 1 dikurangi 3 -2. -2 dikalikan 2, -4. Salah juga ya. -4, salah. Tapi kalau yang 0 tadi aneh, karena ya, gimana? Hah? Ya masuk, masuk, masuk. Ditutup, ditutup, ditutup. Kalau yang 0 aneh, karena bukan aneh. Kalau 0 -3 dikalikan 1. Ya, ya enggak? Gimana? Hah? Agak nggak jelas suaranya. Kalau kita isi 3, jelas nggak bisa karena dia nggak boleh sama dengan 3. Lalu kalau kita isi 4, 4 dikurangi 3, 4 ditambah 1, bisa ya? 5, bisa. -2. Tadi udah coba, -2. Jadinya -1, -5. 5 ya, 5 bisa. Jadi yang bisa adalah ke sini dan ke sini gitu. Pertanyaannya yang saya bingung adalah bagaimana ini X plus 1 kurang dari 0? Itu kan yang harus diubah. Tandanya, tanda arahnya gini kah?
Kalau kita isi angka 2, 2 dikurangi 3, minus 1, 2 tambah 1, 3, minus 3. Nggak bisa ya? Nah, ini kalau dari pengujian titik, kita temukan bahwa area antara minus 1 sampai 3 itu bukan solusi. Yang solusi adalah yang ke arah sini. Jadi, koreksi yang perlu dilakukan adalah ini bukan minus 1, tak hingga, tetapi minus tak hingga, minus 1. Gitu. Oke, itu sedikit refresh dari semester lalu ya. Tapi intinya untuk learn-nya jawabannya sudah diperoleh. Yang bawah itu, du per dx dikalikan 1 per u. Kemudian, udah bisa di-clear ya. Kalau ada pertanyaan, tunjukkan bahwa sebetulnya ini bukan soal sungguhan, jadi ini lebih ke pemberian tantangan untuk pembelajaran. Karena kalau di ujian nggak akan diminta untuk menunjukkan sebuah definisi atau teori ya tentang absolut. Jadi kita bermain di dunia absolut. Ada kemungkinan x-nya itu adalah positif dan negatif. Tapi dengan cara absolut kita akan memaksa dia menjadi positif saja. Dalam fungsi nilai mutlak harus ditinjau dalam 2 kasus atau kondisi. Yang pertama adalah ketika x lebih besar dari 0, yaitu positif. Dan yang kedua adalah ketika dia negatif atau minus x. Sehingga kalau kita lakukan operasi d per dx ln minus x sama dengan, maka hasilnya adalah yang pertama adalah tentang turunan 1 per u, lalu yang berikutnya adalah du per dx. Kita masih bisa tetap menggunakan prinsip cara begini, di mana kita memisalkan bahwa u adalah minus x, maka ketika kita melakukan turunan terhadap u, d per dx dari minus x adalah minus 1. Kemudian 1 per u adalah, gitu ya, udah lancar. Jadi kalau kita ringkas, maka d per dx untuk ln minus x adalah 1 per minus x dikalikan minus 1. Jawabannya adalah, nah, secara apa ini? Terhubung begitu, maka bisa kita simpulkan apabila inputan nilai di dalam ln itu mau negatif atau positif, lalu diabsolutkan, maka hasilnya adalah sama, yaitu sama-sama 1 per x dan sama-sama 1 per x. Gitu. Mungkin contoh lain ya. Kalau kita punya d per dx untuk ln absolut dari 2x misalkan. Ini berapa? Ya sama, kita gunakan prinsip 1 per u dikalikan du per dx, di mana u adalah 2x, maka d per dx u adalah 2. Lalu kalau 1 per u, satu per 2x. Kalau kita gabung agar masuk ke dalam sini, maka saya perlu warna yang baru kayaknya.
yaitu sama dengan 1/2x dikalikan 2, yaitu 1/x. Nah, ini kita juga sambil coba-coba ya. Ternyata hasil turunannya adalah sama antara yang 2x dengan yang x. Mau coba lebih lanjut? Misalkan pakai pangkat gitu. Bisa kan harusnya? Nggak ada masalah. Cuma tempatnya ini penuh. Oke. Coba kalau U-nya adalah 3x kuadrat. Jadi isiannya ini adalah 3x kuadrat absolut. Maka lagi-lagi kita perlu 1/U, paling gampang, 1/3x kuadrat. Lalu berikutnya adalah du per dx, yaitu turunan dari 3x kuadrat, 6x. Maka kalau kita gabung, d per dx ln absolut 3x kuadrat sama dengan 6x dibagi 3x kuadrat. 2 per 2/x. Gitu ya. Kita udah mencoba-coba dengan pangkatnya dibesarkan. Dengan diberi koefisien. Angka 3 di sana. Mau dicoba apa lagi? Absolut lagi ini. Gitu. Jadi kita bisa percayai bahwa absolut ini hasilnya begitu. Oh sebentar, ya ini sebetulnya baru mengerjakan satu sisi ya tadi. Yang positifnya aja ya. Yang 2x juga belum ya. Oke, kita coba yang 2x. 2x itu kalau U-nya sama dengan minus, nah ini itu masalahnya lah tempatnya ya. Harusnya tadi pakai whiteboard, cuma whiteboardnya dia error, dia nggak mau jalan tadi di sini. Misalkan U sama dengan minus 2x, maka 1/U adalah minus 1/2x, lalu du per dx adalah minus 2, gabungannya adalah minus 1/2x dikalikan minus 2, hasilnya 1/x juga. Oke, sama ya, terbukti ya. Terbukti yang contoh absolut 2x. Sekarang kita mengerjakan contoh absolut 3x kuadrat. 3x kuadrat jawabannya 2/x. Saya hapus. 3/x kuadrat absolut jawabannya adalah 2/x. Sekarang kita coba yang U sebagai minus 3x kuadrat. Kalau 1/U, maka menjadi minus 1/3x kuadrat, lalu du per dx adalah minus 6x. Nggak pakai kuadrat. Maka gabungan dari prosesnya adalah minus 1/3x kuadrat dikali. Jawabannya tetap sama ya. Jadi terbukti bahwa untuk absolut kita cukup mengerjakan yang positifnya saja. Oke, silakan dicatat kalau perlu.
Ternyata presensinya udah jadi 32 pertemuan. Jadi betul, setiap ini memasuki nomor kedua, betul. Kolom kedua. Kalau gitu yang disiakat juga perlu kayaknya ini. Ya udah saya buka aja lah. Untuk yang di TPB 10 ya, tolong untuk presensi. Silakan TPB 10 untuk presensi, jangan lupa. Ternyata ada presensi. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Nggak usah lama-lama. Atau masih mau lama-lama? Hah? Ya, oke. Sebelum saya tutup, mungkin saya ingatkan, ya prinsipnya adalah hari kedua. Gampang, nanti yang TPB 10 saya panggil satu persatu ya, jangan pergi dulu dari Zoom. Untuk TPB 10 atau TPB 9 hari Jumat, pokoknya dia kita upayakan latihan soal seperti tadi. Mungkin soalnya nggak terlalu sulit ya, harusnya nggak sulit tadi, harusnya. Tapi yang pasti ya, nah ini kalau nanti ketika UTS itu seperti sangat sulit begitu. Sudah punya ini nggak soal ujian tahun lalu? Ya, minta kakak kelas kalian lah ya. Saya sendiri juga nggak simpan. Mungkin ada, tapi cuma soal milik buatan saya. Jadi nanti setiap menjelang UTS atau UAS, biasanya dosen diminta untuk menyumbang soal. Karena TPB, jadi saya mungkin dipakai satu soal, nanti dosen TPB lain satu soal, gitu nih dikumpulkan, jadilah satu soal UTS. Gitu. Jadi sebetulnya kalian sendiri sudah bisa menduga atau memprediksi kira-kira soalnya akan seperti apa. Sebetulnya loh ya. Dan kemauan untuk memprediksi itu tergantung dari memanfaatkan waktu 8 jam di luar kelas ini. Gitu. Sekali lagi saya ingatkan, bisa kok mendapatkan nilai yang cukup baik. B gitu cukup. Sebetulnya nggak harus A juga gitu, nggak harus A. Nanti di jangka yang panjang IPK itu tidak selalu menguntungkan kalau misalkan sempurna. Tapi juga jangan berkecil hati kalau misalkan nilainya kebanyakan C atau B gitu, ya nggak apa-apa. Lebih baik jujur ya, karena lebih aneh gitu. IP-nya bagus gitu, tapi kemampuannya nggak ada. Itu akan terlihat sendiri di dunia kerja. Dan proses wawancara itu adalah pintu finalnya mendapatkan pekerjaan. IPK itu cuma kepake saat administrasi. Ya. IPK cuma kepake saat administrasi.
saya sendiri matematika kalkulus saya itu C, ya. Jadi kalau kalkulusnya C jadi dosen ya. Kalau kalkulus kalian A, Matdas A jadi apa? Ya. Oke, itu aja dari saya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ya. banyak, Pak. Terima kasih Pak. Tolong di TPB 10. TPB 10 ya, siap-siap saya panggil namanya. Bagi yang tidak bisa presensi. Yang pertama Pak. Dianti Alia. Boleh Hadir, raise hand, coba raise hand aja, pakai reaction. Dianti Karena di hadir, sini Pak. berisik sekali suaranya. Dianti Alia. Yulia Dian Fahri. Laura Sinditia. Resen ya, Resen. Resen. Nggak ada. Daniel Atio. Koisar Al-Hazri. Oke, Laura. Suruh, Hadir, Pak. suruh Dengar. japri ke saya ke Telegram. Saya pakai Telegram. Alamatnya @ikhwanuddin. Ikhwanuddin. D-nya 2. Nama saya tahu kan nama saya? IKHWANUDDIN. Jadi @ikhwanuddin Telegram. Oke. Sebentar, Daniel oke. Tadi Yulia ada nggak Yulia? Ada Pak. Tolong Koisar Al-Hazri. Oke. Sip. Jansen yang belum dipanggil jangan angkat tangan. Kan kalian bisa lihat slide ya, bisa lihat browser. Bukan itu yang saya panggil. Mikhail Antonio. Oh, Hadir, dia Pak, Ilham Mikael. ada nih. Mikael hadir, Pak. Dia Ilham udah ya. Dia Ilham hadir, Terus, Pak. Dia Ilham hadir, Pak. nggak usah bersuara. Keras juga. Resen. Mikael hadir, Pak. Resen. Oke, Fahrizal udah. Dia Ilham udah. Siapa lagi yang belum nih? Mikhail udah. Turunkan, jangan resen terus. Okta, Alvina, Faris Nabil. Alvina hadir Pak. Oke, Abdul Hafiz ya. Okta hadir, Pak. Resen aja, jangan bersuara. Saya bingung. Okta udah. Terus Nadia. Ya resen yang belum presensi. Nadia sudah nih. Terus Juan sudah. Alvina. Mana Alvina? Oh ini ada. Sudah. Turunkan kalau sudah. Suci ada. Ahmad ini Ahmad siapa ya? Akbari ya? Ada. Oke, Ahmad Akbari sudah. Abdul Hafiz. Nggak ada Abdul Hafiz. Udah kali. Udah gitu loh. Nggak usah angkat tangan. Udah selesai ya? Kelar ya? Sip. Berarti udah semua. Oke, TPB 10 cukup untuk hari ini. Sampai jumpa Senin depan.